Shalom sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh kembali lagi berjumpa di channel Sukacitamu ID. Kali ini kita akan mendalami firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita lakukan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, bagaimana kemuliaannya? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya kita baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Dalam nats ini Paulus mau memberikan argumen bantahan atas kritikan orang-orang tentang penjelasan mengenai pembenaran oleh iman. Yang pertama, yang disanggah oleh Paulus di sini adalah pemahaman yang berkata, jika memang benar orang Yahudi dan non-Yahudi sama di hadapan Tuhan, maka di manakah kelebihan orang Yahudi itu sebagai umat perjanjian? Paulus di sini menjawab bahwa pintu terbuka lebar bagi orang Yahudi untuk memperoleh keselamatan. Sebab kepada umat Israel memang dipercayakan firman Allah, yaitu perjanjian lama yang selanjutnya menjadi jalan menuju janji keselamatan melalui kedatangan Mesias. Keistimewaan ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Namun walaupun sarana keselamatan itu pertama-tama adalah untuk umat Israel, namun bukan artinya hanya mereka saja yang memiliki hak atas keselamatan itu. Keistimewaan mereka adalah yang menjadi yang pertama. Tetapi walaupun yang pertama, ternyata banyak juga dari antara mereka yang tidak memanfaatkan jalan keselamatan itu. Yang kedua, jika ada dari antara umat Israel yang tidak percaya kepada Yesus, untuk apa firman Allah masih dipercayakan kepada mereka? Paulus di sini menjawab bahwa Allah bukanlah pendusta. Dia bukanlah Allah yang melanggar janji-janjinya. Sekalipun semua orang di dunia ini tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada firman yang telah Dia ucapkan. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah katakan di Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi belum lenyap, langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan yang ketiga, adilkah Tuhan akan menghukum kita jika karena dosa kita, rencana dan tujuan Tuhan nyata di dunia ini? Mari kita berbuat dosa supaya kebaikan juga datang kepada kita. Paulus membantah pemikiran seperti itu. Orang yang memiliki pandangan seperti itu selayaknya mendapatkan hukuman. Tuhan itu adil yang akan menghakimi dunia ini. Seandainya benar pemikiran seperti itu berarti kita tidak lagi berada di bawah penghakiman Tuhan. Kan? Karena dosa kita, kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Namun di Yohanes 9 ayat 39 Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi. Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Sekecil-kecilnya dosa tidak akan bisa luput dari penghukuman Tuhan. Dan sebesar-besarnya dosa selalu terbuka pengampunan daripada Tuhan. Inilah kebesaran kuasa Tuhan. Dia adalah Allah hakim yang adil, yang melimpah dengan pengampunan. Tetapi Dia juga adalah hakim dengan murka yang menyala-nyala, yang akan membalaskan kejahatan manusia. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau hidup dalam kasih setia Tuhan yang besar, atau sebaliknya kita hidup di dalam murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini membawa kebenaran bahwa semua umat manusia
akan menghadap pengadilan Tuhan Yesus. Namun sebelum sampai kepada pengadilan Tuhan, pada kedatangannya yang terakhir, kita diberikan kasih setianya yang besar, yaitu pengampunan. Pengampunan dosa, pengampunan kejahatan kita. Dan jika kita mau datang kepadanya untuk bertobat dan memohon pengampunan dosa, dalam Matius 10 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini akan memisahkan antara orang yang akan diselamatkan karena pertobatannya oleh iman kepada Tuhan Yesus dengan orang yang akan menerima murka Tuhan oleh karena dosa-dosanya. Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada kita mana jalan kebenaran yang akan membawa kita pada kasih setia Tuhan, dan mana juga jalan yang akan membawa kita kepada kebinasaan oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Maka patutlah kita bersyukur atas iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita telah dituntun pada hidup yang penuh dengan kasih setianya. Yang penting saat ini adalah supaya kita tetap berjalan pada kebenaran hingga akhir hidup kita, sebab selama kita hidup akan selalu berhadapan dengan tantangan iman yang dapat menarik kita keluar dari jalan kebenaran Tuhan itu. Itu sebabnya Rasul Petrus menasehatkan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya." Oleh karena itu, bagaimana kita untuk tidak henti-hentinya untuk selalu memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita mau untuk selalu mengevaluasi langkah kehidupan kita supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus juga dengan kasih setianya yang benar bahkan menjadi gembala bagi kehidupan kita, supaya kita tetap digembalakan oleh Tuhan di jalan yang benar itu. Sekalipun jalan yang kita hadapi begitu sulit, namun tetaplah berjalan dalam penggembalaan Tuhan. Yakinlah bahwa tidak ada keselamatan lain selain daripada mengikut Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya berikan dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 ini. Saya sangat senang jika saudara boleh menanggapi di dalam kolom komentar di bawah ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dan Yesus Kristus itu kiranya yang menyertai kehidupan saudara. Salam sukacita dan salam kesehatan.